Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan sejahtera saling mendoakan di antara kita, maka jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana sih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa kalian selalu diberikan kesehatan, senantiasa luar biasa, hebat, dan tentunya masih punya semangat untuk belajar daring hari ini. Nah, sudah siap ya untuk pembelajaran kita kali ini? Kalau anak-anak sudah siap, mari kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, mulai ya. Sebelum jauh membahas mengenai materi, kita akan masuk di materi. Judulnya adalah tematik untuk penguatan bahasa Indonesia. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Nah, pembelajaran pertama kita akan belajar mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Nah, kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Nah, ini mengenai menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Nah, kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Nah, teks eksplanasi juga memiliki struktur ya, agar dapat dipahami dengan mudah. Nah, struktur teks eksplanasi terdiri atas ada pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Nah, menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Nah, kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita juga dapat mengajukan pertanyaan mengenai adik Simba ya, tentang apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk. Nah, ini adalah mengenai materi untuk membuat simpulan dari teks eksplanasi. Nah, struktur yang jelas dari teks eksplanasi itu terdiri atas yang pertama adalah yang sudah dibahas sebelumnya, pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, deretan penjelas atau isi, dan yang ketiga adalah mengenai penutup atau simpulan. Nah, kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. Selanjutnya, kita akan membahas untuk subtema 2, yakni mengenai penemuan dan manfaat. Nah, mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi.
Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku seperti yang sudah kita pelajari di minggu. Nah, kita menyajikan pembelajaran yang lainnya untuk materi menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Nah, informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Nah, informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Nah, informasi yang disajikan itu di kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah, yang dimaksud kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Nah, kalimat efektif itu tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Nah, contohnya, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Nah, kalimat tersebut itu tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Nah, kata uang seharusnya ditulis hanya satu kali karena sudah ada kata banyak sebelumnya banyak uang, jadi dia tidak efektif karena uangnya itu seharusnya ditulis hanya satu kali. Jadi adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu, sehingga kalimatnya akan menjadi kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Nah, menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah penjelasannya kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif juga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Nah, kita akan masuk di subtema 3, yakni ayo menjadi penemu. Nah, kita akan belajar mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Nah, kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Ini untuk mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu dia terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Adapun ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah.
Kemudian untuk kalimat efektif juga harus memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat kalimat efektif yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu dia ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada pelengkapnya, dan ada keterangannya. Nah, manakah dari ketiga kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif? Misal A, Komang membeli. B, Komang membeli roti. C, Komang membeli roti di warung. Nah, dari ketiga kalimat berikut mana yang paling tepat yang termasuk kalimat efektif? Tadi ya meliputi ada subjek, ada objek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, dan ada keterangan. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah C. Nah, Komang sebagai subjek, membeli sebagai predikat, yang dibeli apa adalah roti, dia sebagai objek, dan di mana adalah keterangan di warung. Nah, kita akan masuk di pembelajaran ke-6, yakni menentukan kosakata baku pada teks eksplanasi. Dalam kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada. Nah, kata-kata baku digunakan dalam acara resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah.